Om Swastiastu. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas apa alasan harus dilakukannya Hari Raya Nyepi serta sejarahnya. Hari Raya Nyepi pada tahun 2024 jatuh pada 11 Maret 2024. Nyepi adalah hari besar bagi umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Tahun baru tersebut jatuh pada hitungan Tilem Kesange yang merupakan hari ketika dewa-dewa melakukan penyucian diri di tengah samudra. Berbeda dengan hari raya agama lain yang biasanya dirayakan secara meriah, pada hari raya Nyepi justru tidak ada kegiatan apapun yang dilakukan. Sebab pada hari raya Nyepi umat Hindu diwajibkan menjauhi segala sesuatu yang berhubungan dengan hal duniawi dan mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa dengan mengevaluasi diri dan meditasi. Di negara Indonesia, Nyepi sudah ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 3 tahun 1983. Alasan ada Hari Raya Nyepi adalah untuk menyucikan buana alit alam manusia serta buana agung alam semesta. Sejarah perayaan Nyepi berasal dari zaman India kuno loh Tribuners, yang digambarkan sering terjadi konflik kala itu, khususnya konflik sosial dan konflik fisik. Konflik yang berkelanjutan pada zaman itu melibatkan beberapa suku seperti Saka, Yuechi, Yavana, Malava, dan Pahlava. Suku-suku itu terus berada di dalam pusaran konflik yang berkepanjangan yang disebabkan oleh perebutan wilayah-wilayah subur. Wilayah subur tersebut sangat berharga karena dapat menunjang kehidupan jangka panjang bagi para suku yang tengah berkonflik. Kendati konflik tidak berlangsung lama, ada saatnya terjadi masa damai atau gencatan senjata. Pada saat gencatan senjata terjadilah akulturasi dan sinkretisme yang berujung pada perdamaian. Perdamaian baru terjadi setelah bangsa Saka menaklukkan suku-suku lainnya dan menduduki berbagai wilayah. Bangsa Saka kemudian memulai tahun Saka pada 78 Masehi ketika menobatkan Castana sebagai raja. Dengan demikian tahun Saka kali pertama dimulai pada 78 Masehi. Perjuangan bangsa Saka pun menginspirasi Raja Kaniska I dari dinasti Kusan yang kemudian mengadopsi sistem penanggalannya. Lebih lanjut, tahun baru Saka inilah yang kemudian diperingati di seluruh negeri dengan cara bertapa, brata, dan semadi atau yang dikenal dengan Hari Raya Nyepi hingga saat ini. Nyepi sendiri berasal dari kata sepi yang artinya senyap dan sunyi. Oleh sebab itu pada Hari Raya Nyepi setiap umat Hindu tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun. Aturan Nyepi adalah harus sunyi selama 24 jam sejak pukul 6 pagi hingga 6 pagi esok harinya. Umat Hindu dilarang keluar rumah, tidak boleh menyalakan listrik, lampu, bekerja dan sekolah ataupun berpesta.
Nyepi jatuh pada hitungan Tilam Kesanga yang dipercayai merupakan hari penyucian dewa-dewa. Sebelum merayakan hari suci Nyepi, umat Hindu terlebih dahulu menjalani beberapa rangkaian upacara, diantaranya melasti, Taur Agong Kesanga, dan pengerupukan. Pada umumnya upacara melasti dilaksanakan 2 hingga 3 hari menjelang Hari Raya Nyepi. Melasti sendiri memiliki makna membersihkan buana alit, kekuatan dalam diri manusia, dan buana agung alam semesta yang dilaksanakan di segara atau laut. Biasanya dalam pelaksanaan melasti, pralingga-pralingga yang berupa rangda, barong, arca, dan pratima turut pula dibawa dan diarak mengelilingi desa menuju ke pantai terdekat. Umat Hindu yang mengikuti upacara melasti umumnya mengenakan pakaian putih. Melasti dilakukan di setiap desa sehingga menjelang Nyepi kita akan sering melihatnya di sepanjang jalan. Di Bali melasti disebut juga melis atau mekies. Nah, sehari sebelum Nyepi dilaksanakanlah upacara Taur Agong Kesanga yang bertempat di lapangan Puputan Badong Denpasar serta beberapa tempat lainnya. Taur Agong Kesanga memiliki makna membersihkan jagat buana alit dan buana agung. Agar seimbang ya Tribuners, ini berdasarkan konsep Trihita Karana atau untuk menyelaraskan hubungan 3 elemen penting, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Taur Agong Kesanga adalah upacara Butayatnya yang dilakukan untuk kesejahteraan dan keselarasan alam. Yatnya dilaksanakan untuk kesejahteraan alam, keseimbangan, dan keselarasan alam menjadi fokus utama selama hidup di dunia. Di rumah masing-masing juga dilakukan upacara mecaru yang memiliki makna yang sama dengan Taur Agong Kesanga, namun upacaranya dalam skala lebih kecil. Pada malam harinya dilaksanakan upacara pengerupukan yang mana merupakan tradisi yang masih bertahan di Bali hingga saat ini. Pada malam pengerupukan, pemuda-pemudi akan mengarak ogoh-ogoh turun ke jalan mengelilingi desa mereka. Ogoh-ogoh sendiri adalah merupakan wujud dari kepribadian Butekala. Butekala mempresentasikan kekuatan Bu, alam semesta dan waktu, kala yang tak terukur dan tak terbantahkan. Ogoh-ogoh melambangkan elemen buruk yang harus dihancurkan dan membawa kembali unsur yang baik untuk lingkungan. Maka dari itulah ogoh-ogoh biasanya berbentuk besar, berbentuk menakutkan untuk menggambarkan sifat Butekala yang ada di dunia. Ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan membawa obor dan diiringi dengan gamelan bleganjur. Usai diarak, ogoh-ogoh kemudian dibakar. Keesokan harinya Tahun Baru Saka dimulai, yaitu dengan menyepi ya Tribuners. Tidak ada aktivitas seperti biasanya, semua kegiatan ditiadakan. Pada hari Nyepi umat Hindu melaksanakan catur brata penyepian yang terdiri dari amati geni, tidak berapi-api atau tidak menggunakan dan menghidupkan api atau lampu. Amati karya tidak bekerja, amati lelungan tidak bepergian, dan amati lelanguan tidak mendengarkan hiburan dan bersenang-senang apalagi berpesta. Nyepi juga memberikan dampak positif pada lingkungan. Nah, demikianlah Tribuners, selamat menyambut Hari Raya Nyepi ya. Astungkara kita semua selalu diberikan perlindungan dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.